wabarakatuh. Puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya kita diberi kesehatan dan dimampukan untuk bertemu kembali dengan bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadiran Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kami perwakilan dari Gayam Sari akan menyampaikan tafsir surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggal, dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberi petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Izinkan kami sedikit menjelaskan tentang tafsir surah Ad-Duha ayat 11. Dan tafsir surah Ad-Duha tersebut, ayat tersebut yang berbunyi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, artinya maka terhadap nikmat Tuhanmu maka nyatakanlah. Nah, ayat ini sebenarnya tertuju pada Rasulullah SAW. Terus timbul pertanyaan,
nikmat yang mana yang harus dinyatakan, terus bagaimana cara mensyukurinya atau cara menyatakannya bagaimana. Nah, ada 3 penafsiran mengenai wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang dimaksud dari nikmat dalam ayat tersebut adalah ada 3 penafsiran. Yang pertama adalah nikmat kenabian. Nikmat kenabian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Cara menyatakannya atau mensyukurnya yaitu Rasul dianjurkan atau disuruh untuk mendakwahkan kenabiannya tersebut. Sedangkan tafsir kedua yaitu nikmat berupa Al-Quran. Al-Quran wahyu Allah, nikmat diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Cara menyatakannya, cara mensyukurnya atas nikmat Al-Quran tersebut adalah Rasul disuruh untuk mengajarkannya dan mengamalkan isinya untuk kehidupan sehari-hari. Itu pun juga berlaku untuk kita semua. Kalau kita sudah diberikan nikmat berupa Al-Quran, bisa baca Al-Quran, maka cara mensyukurinya adalah dengan mengajarkannya, memahami isi dari Al-Quran tersebut. Sedangkan tafsir yang ketiga dari surah Ad-Duha ayat 11 yaitu nikmat berupa apapun nikmat itu. Nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat harta, nikmat anak, semuanya jenis kenikmatan yang telah Allah berikan. Itu cara mensyukurinya yaitu dengan mengingat-ingatnya dalam diri sendiri, dengan menyebut-nyebutnya kebaikan, menyebut-nyebutkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sendiri dengan baca Alhamdulillah. Dan yang kedua dengan menyatakannya atau dengan menceritakannya kepada orang lain. Nah, riak dong kalau gitu. Nanti kita akan bahas sedikit tentang at-tahaddus bin ni'mah. Lalu akan timbul pertanyaan, kok ada 3 penafsiran? Terus yang betul yang mana? Nah, menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, ketiga-tiganya betul. Nah, kok bisa? Karena dalam surah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ni'mati rabbika itu bersifat umum. Jadi ketika bersifat umum, kenabian masuk, Al-Quran masuk, dan semua jenis kenikmatan juga masuk semua. Tadi saya menyinggung sedikit tentang tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat kita kepada orang lain. Apakah itu termasuk pamer atau riya atau sebuah anjuran yang Islam ajarkan? Dan ternyata tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, itu termasuk yang dianjurkan dalam Islam. Dalilnya hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man utiya ilaihi ma'rufun falyukafi'u bih." Barang siapa yang diberikan sesuatu yang kebaikan, sesuatu yang baik, maka falyukafi'u bih, maka balaslah dengan yang sepadan. Balas, misal dikasih rambutan, walaupun sudah punya rambutan, dikasih orang rambutan lagi, jangan langsung dicemooh, udah punya, tapi balaslah, besok dikasih durian gitu. Atau wa illam yastati, apabila tidak mampu untuk membalasnya, falyakurhu, maka sebutkan ke orang lain, alhamdulillah kemarin saya dikasih rambutan sama orang itu. Wa man dzakarahu faqad syakara, dan barang siapa yang sudah menyebutkan kebaikan orang lain itu, maka faqad syakara, mereka orang tersebut sudah bersyukur kepada Allah. Dalil yang kedua, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas sesuatu yang sedikit, maka dia tidak akan terbiasa untuk bersyukur dengan sesuatu yang besar. Contohnya, tadi ya saya sebutkan dikasih rambutan, sudah punya rambutan, masuk ngasih rambutan toh, itu saya sudah punya kok, dikasih lagi. Atas sesuatu yang sedikit, kalau lidahnya tidak terbiasa berterima kasih kepada manusia, tidak terbiasa bersyukur, maka ketika Allah memberikan nikmat yang banyak, mungkin dia akan diam, tidak akan mensyukurinya, atau bahkan mensyukurinya sesuatu yang wajar, atau bahkan ya diam-diam saja. Terus kenapa kok tahaddus bin ni'mah itu dianjurkan? Ada 2 hal yang bisa diambil hikmahnya dianjurkannya untuk tahaddus bin ni'mah. Yang pertama, ketika kita dianjurkan untuk menceritakan kebaikan kepada orang lain,
Itu yang pertama, hikmahnya adalah tanda kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, diceritakan ke orang lain, alhamdulillah dapat arisan, ya. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah, menunjukkan bahwa nikmat Allah itu sangat banyak, menunjukkan bahwa kita sudah diberikan nikmat oleh Allah. Ya, yang pertama tadi ya, tanda bersyukur kepada Allah. Yang kedua, ketika kita menceritakan ke orang lain tentang nikmat yang telah Allah berikan, yang kedua adalah melatih kedermawanan. Apa hubungannya antara bersyukur dengan melatih kedermawanan? Ada hubungannya, sangat erat. Contohnya, ketika kita tadi bersyukur, misalnya alhamdulillah dapat rezeki beli mobil, ceritakan ke orang lain, alhamdulillah Bu dapat rezeki bisa beli mobil. Otomatis ada konsekuensi dari ucapan tersebut. Caranya apa? Tadi melatih kedermawanan. Siapa tahu ada tetangga yang mau minjem. Dengan kita menceritakan orang lain, otomatis orang-orang sudah tahu, oh bapak ini punya mobil. Ketika suatu saat tetangga datang mau minjem, Bu boleh minjem. Konsekuensinya dari rasa syukur adalah bisa dipinjamkan atau bisa mungkin diajak kemana-mana. Itu adalah konsekuensi dari rasa syukur kita kepada Allah. Isi dari tafsir surah Al-Duha ayat 11 adalah, apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka syukurilah walaupun itu nikmat itu sedikit. Syukurilah dengan cara apa? Menyebut-nyebut nikmat yang telah Allah berikan, merenungkan dengan memperbanyak hamdalah kepada Allah, dan juga dengan mengaplikasikan nikmat tersebut dan menceritakan ke orang lain tentang kebahagiaan kita dalam rangka tahadus bin ni'mah, bersyukur kepada Allah. Tapi bukan sembarang orang bisa kita ceritakan. Siapa yang perlu kita ceritakan atas nikmat tersebut? Yaitu orang yang manik tamanat, orang yang kita anggap percaya kepada kita, orang yang kita anggap dekat dengan kita dan hatinya bersih. Demikianlah tafsir surah Ad-Duha ayat 11 dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.